Hai Sobat Pustaka, kembali di channelnya YouTube Unair Library. Library Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial juga. Nah, rekan kerja saya dan beliau ini baru aja lulus dari Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Nah, kalau teman-teman pengen tahu program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan, bagaimana juga menekuni bidang tersebut di jurusan tersebut, kita kulik-kulik ya. Habis tentang jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan dengan rekan saya nih. Arul, itu nama panggilannya. Nah, kalau pengen tahu lengkapnya, yuk kita kenalan lebih dekat. Oke. Monggo Mas Arul, silahkan. Terima kasih Mas Agung atas kesempatannya. Baik, saya izin memperkenalkan diri ya. Ya, boleh. Baik, nama saya Koirul Fala Saktiko, biasa dipanggil Arul. Saat ini saya bekerja di Perpustakaan Universitas Airlangga. Saya saat ini di bagian sirkulasi, Mas. Jadi, saya melayani mahasiswa yang melakukan peminjaman buku, pengembalian buku, serta menerima karya ilmiah akhir dari mahasiswa baik S1, S2, S3 seperti itu. Oke, nah kalau main ketemu sama rekan saya ini Mas Arul, ketemu aja di bagian sirkulasi di lantai 1 Perpus Kampus B ya. Nah, kita akan ngobrol santai nih sama Mas Arul. Nah, tentang ilmu informasi dan perpustakaan. Maklumlah saya sebagai yang jauh gitu dari Mas Arul pengen tahu seperti apa sih jurusan ilmu informasi dan perpustakaan dan bisa jadi referensi buat teman-teman tahu jurusan itu. Nah, oke Mas Arul. Nah, saya mau buka kerpean dulu ya. Baik. Nah, sebelum berkecimpung di dalam dunia perpustakaan, bagaimana mengenal dunia ini? Terus lantas siapa yang mengenalkan dan siapa dan apakah dari diri sendiri atau paksaan kayak gitu. Oke. Baik Mas Agung. Jadi awalnya saya mengenal dunia perpustakaan ini ya. Jadi awalnya itu saya mengenalnya di dunia perkuliahan. Jadi awal banget waktu SMA itu tidak ada kepikiran untuk masuk ke perpustakaan. Cuman waktu SMA aku malah milih jurusan yang saintek. Jadi awalnya itu aku mau daftar di Fakultas Kedokteran, cuman takdir berkata lain lah Mas. Tapi takdir berkata lain sehingga aku tuh melihat apa Mas ya, ilmu sosial yang sekiranya menurut saya tuh bisa masuk di segala lini lah. Lah ketemulah ilmu informasi dan perpustakaan ini, dan saat itu juga ada referensi sih dari orang tua yang menyarankan bahwa masuk aja di ilmu informasi dan perpustakaan. Soalnya di sana itu kita bisa apa ya, kayak segala lini dari misalnya pekerjaan itu masuk Mas, seperti itu. Oke, jadi ada selain dari orang tua juga pernah cari sendiri ya? Iya, jadi awalnya itu cari setelah nggak keterima di itu Fakultas Kedokteran itu. Jadi cari peluang yang di ilmu sosial lah, sekiranya peluangnya besar dengan tingkat untuk peluang pekerjaannya nanti juga besar, seperti itu sih Mas Agung. Oke, nah terus kemudian waktu dulu sekolah SMA kayak gitu, pernah nggak sering nggak berkunjung ke perpustakaan, terus akhirnya mungkin kecantol di jurusan ini? Waktu sekolah sih juga sering sih Mas Agung berkunjung ke perpustakaan. Kebetulan kan kelas saya di kelas SMA itu depannya itu perpustakaan, jadi sering berkunjung ke perpustakaan seperti itu. Jadi sama teman-teman kadang-kadang waktu istirahat, terus habis itu kadang-kadang waktu kayak misalnya nggak ada pelajaran nih, daripada kita kayak bingung mau ngapain, kadang-kadang ke perpustakaan gitu. Kita kadang-kadang kayak baca-baca buku-buku yang ringan seperti itu Mas Agung. Oke. Nah, bagaimana ceritanya masuk jurusan IIP? Terus kemudian boleh diceritakan, siapa tahu ada teman-teman yang ingin masuk jurusan IIP. Mungkin gambaran jurusan IIP itu seperti apa sih? Baik, iya Mas Agung. Jadi jurusan IIP itu jurusan aku baca di websitenya IIP yang terbaru itu bahwa jurusan ilmu informasi perpustakaan yang khususnya di UNER adalah satu-satunya jurusan yang menggabungkan ilmu informasi dan perpustakaan Mas Agung, sehingga jurusan ilmu informasi dan perpustakaan itu menggabungkan antara teknologi informasi digabungkan dengan jurusan yang ada di perpustakaan, bidang-bidang perpustakaan seperti klasifikasi, terus habis itu katalogisasi digabungkan dengan teknologi informasi yang saat ini, apalagi kan saat ini kan banyak informasi yang sangat beredar ya Mas Agung ya. Betul. Jadi sehingga
menurut saya dengan adanya ilmu informasi dan perpustakaan itu jurusan yang sangat menarik Mas Agung, karena di sana itu kita bisa belajar banyak, tidak hanya mengenal tentang dunia perpustakaan. Karena menurut saya awam banget dulu sebelum mengenal dunia perpustakaan itu, stigma saya perpustakaan adalah tempat penyimpanan buku dan kita meminjam serta mengembalikan, seperti itu Mas Udah Agung. itu aja ya? Iya. Oh, oke. Padahal yang dipelajari lebih luas lagi. Betul, iya Betul. iya. Nah, terus kemudian apa namanya? Kalau boleh tahu ini, kan IIP itu bisa masuk jalur SNBP, Iya. terus kemudian UTBK dan Mandiri. Iya. Mungkin boleh bercerita kalau pengen masuk ke jurusan IIP itu masuk jalur apa aja sih kayak gitu? Oke, kalau masuk jurusan IIP itu bisa masuk ke 3 jalur Mas Agung. Yang pertama itu jalur SNBP, jalur prestasi. Istilahnya waktu itu, kalau waktu zamanku itu jalur undangan. Oh, jalur undangan. Ya, jalur undangan yang Betul. dari sekolah. Yang kedua itu jalur UTBK. Jadi UTBK itu ada tesnya itu tes seleksi bersama dari pemerintah. Terus habis itu yang ketiga ada jalur mandiri. Kebetulan saya itu lulusan kayak alumni dari jalur mandiri Mas Agung. Oh gitu. Iya. Tapi kan setidaknya punya teman-teman di IIP Iya. yang mungkin bisa bisa kasih tahu mungkin yang SNBP atau UTBK itu punya skor berapa sih kayak gitu. Kalau UTBK setahu saya itu waktu itu teman saya di sekitar 500 sih Mas Agung. 500 Iya. ya, oke. Jadi 500. Cuman untuk saat ini kan sistemnya berbeda ya Mas Agung ya. Betul. Jadi mungkin ada grade-grade-nya itu biasanya bisa dilihat di websitenya PPMB UNER gitu. Oh, begitu. Iya, karena biasanya di situ tuh ada kayak grade-grade untuk minimal skornya atau skor yang kemarin yang tertinggi berapa, seperti itu. Mungkin skor-skornya itu bisa berubah kali ya. Iya, karena kan tentatif Mas Agung. Karena dengan banyaknya peminat, banyaknya persaingan ketat kan juga kita tidak bisa memungkiri bahwa skor itu akan naik seperti itu. Betul. Nah, saat di IP itu apakah sesuai gambaran waktu masuk kuliah nggak? Oh, kelihatan kuliah IIP kayak gini. Nanti aku harus kayak gini, kayak sesuai dengan gambaran atau enggak? Realitanya kayak gitu. Oh, gambarannya sih awalnya itu tadi Mas, karena aku kan yang awalnya kan dari jurusan IPA ya. Betul. Jadi kayak melihat perpustakaan itu dengan stigma masih peminjaman buku, tempat penyimpanan buku dan masih kayak mohon maaf dulu itu stigma saya perpustakaan itu adalah pustakawan yang kacamatanya tebel Mas, seperti itu. Tapi mohon untung maaf saya ya. nggak pakai kacamata tebel ini. Iya, kacamata tebel dengan stigma yang pustakawan yang kurang ramah. Tetapi dengan saya masuknya ke dalam ilmu informasi dan perpustakaan, bahwa saya itu melihat perpustakaan itu dari sudut lain, dan yang menurut saya itu bisa membuka dan bisa memecahkan stigma tersebut Mas Agung. Dimana kayak perpustakaan saat ini tuh bisa mengikuti perkembangan zaman loh, dan perpustakaan saat ini bisa berinovasi mengikuti teknologi, tren-tren yang ada. Misalnya ini podcastnya dari podcast Uner Library, itu salah satu inovasi yang menurut saya stigma dari perpustakaan penyimpanan buku sebagai peminjaman itu menurut saya sudah tidak bisa dijudge ke jurusan informasi dan perpustakaan. Selain itu saya juga bersyukur Mas dimasuk di jurusan ilmu informasi dan perpustakaan. Saat itu saya juga diajarkan bukan tentang cara mengolah buku, cara untuk memperbaiki buku rusak, cara untuk mengklasifikasi. Di sini ada yang sangat menarik, yaitu menariknya di mana kita diajari untuk coding. Oh, belajar coding juga loh teman-teman. Iya, coding. Waktu itu saya ditugaskan oleh dosen saya untuk membuat sebuah website untuk perpustakaan. Nah, waktu itu kayak menurut saya kan ibaratnya kalau coding itu kan biasanya cenderung dari teman-teman informatika Mas Agung ya. Betul. Saya merasa sangat bersyukur sekali bahwa meskipun di jurusan sosial ada juga lo codingnya gitu. Jadi saya mendapatkan sebuah ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat untuk sekarang ini, apalagi semuanya kan kita semua berbasis teknologi dan berbasis semua kayak pakai aplikasi, apalagi kan sekarang kan untuk semua kehidupan itu bisa tergantung dengan teknologi, dan itu sangat berguna juga sih Mas gitu. Oke deh. Ini Mas Sarul kan alumni dari IIP. Nah, kalau ada anak mahasiswa yang belum tahu tentang IIP dan pengen banget masuk IIP, itu kayak gimana sih? Apakah
bisa bikin apa namanya self confidence-nya naik atau terus oh ternyata ini ya aku cari kayak gitu. Iya. Jadi kebanyakan itu teman-teman IIP ku tuh awalnya itu banyak yang istilahnya introvert sih Mas. Cuman dengan mata kuliah yang berbagai macam, kayak kita dituntut untuk presentasi. Jadi teman-teman itu bisa apa itu namanya beradaptasi dan bisa untuk public speakingnya lebih bagus. Apalagi waktu itu di IIP juga itu tidak diajarkan tentang bisnis juga Mas. Ada kuliah analisis bisnis itu waktu itu saya pernah untuk membuat suatu produk dan produk itu bisa apa ya kayak sebuah inovasi untuk kita jual gitu Mas, tapi dalam bentuk masih gambaran umumnya, tapi belum sampai untuk tindakan, karena itu kita diajarkan strategi marketing, strategi untuk pengelolaan produk dari produk awal sampai hingga nanti penjualan ke user sampai marketingnya bagaimana. Itu menurut saya merupakan bisa meningkatkan skill kita dalam public speaking, dalam kita untuk marketing juga, itu juga Mas Agung. Oke. Nah, teman-teman tertarik untuk masuk jurusan ilmu informasi dan perpustakaan? Nah, salah satu alumninya sudah cerita banyak nih dari A sampai Z tadi ya. Nah, terus kemudian kalau apa namanya? Nah, ini kalau kemudian teman-teman yang nggak suka matematika, apakah harus bisa masuk ke IIP? Nggak suka matematika tapi wah ternyata ketemu coding. Kalau menurut Mas Arul gimana? Menurut saya sih cocok sih bagi teman-teman yang nggak suka matematika. Oh, maksudnya? Iya, sangat cocok sekali. Karena Okay. kenapa? Karena di IIP itu untuk matematikanya jarang Mas. Cuman ada di statistika sosial. Statistika dan sosial. itu ada cuman beberapa semester. Dan kita lebih diajarkan untuk kayak lebih ke teknologi saat ini. Misalnya juga kayak tentang arsip digital, kita juga diajarkan. Terus habis itu manajemen sumber daya manusia kita juga diajarkan. Jadi menurut saya bagi teman-teman yang nggak suka nggak suka matematika, itu menurut saya IIP adalah salah satu terobosan yang bisa teman-teman masuk ke jurusan IIP gitu. Oh, meskipun coding pun juga nggak seberapa rigid gitu. Iya, kalau coding menurut pengalaman saya pribadi Mas Ung ya, kalau coding itu lebih banyak ke ketelitian sih. Ketelitian. Iya. Adakah mata kuliah favorit nih selama di IIP? Ada sih Mas Agung, yaitu yang pertama mata kuliah perilaku informasi. Oh, apa mata kuliah apa itu? Boleh diceritain? Iya, jadi mata kuliah perilaku informasi itu bagaimana kita mengetahui behavior dari pengguna perpustakaan, bagaimana kita mengenali karakter dari pengunjung perpustakaan. Selain itu ada karakter-karakter yang bisa kita pelajari, dan itu ada beberapa teori. Lah, saya juga sangat terkesan juga oleh dosen pengampunya Mas Agung. Kebetulan dosen pengampunya itu Profesor Rahma Sugiartati. Saya tuh sangat terkesan dengan pengajaran beliau, karena pengajaran beliau itu diajarkan secara rinci, secara runtut, sehingga menurut saya perilaku informasi itu mengenal lah bagi saya, dan itu menurut saya pelajaran yang sangat penting juga sih Mas Agung. Apalagi kan saya di layanan ya sekarang ya, di layanan peminjaman. Jadi saya bisa mengetahui lah karakter-karakter mahasiswa yang saya layani, sehingga saya bisa memberikan treatment yang lebih baik kepada pengguna perpustakaan. Seperti itu Mas Agung. Wah, kalau dulu mungkin pelajarannya hampir mirip sama psikologi pustakawan atau psikologi perpustakaan kali ya. Iya, mungkin seperti itu. Sekarang namanya mungkin dirubah sama dengan perilaku informasi. Iya, betul. Oke, baik. Salam untuk Prof. Rahma, kalau menonton ini ada salah satu favoritnya loh di sini. Nah, oke Mas Arul. Nah, boleh bercerita juga tentang bagaimana atmosfer selama kuliah di IIP, dosen, teman, terus kemudian mungkin ada alumni yang selalu kasih feedback atau inspirasi kayak gitu. Kalau atmosfernya itu asik sih Mas Agung, apalagi kan teman-teman saya itu dari berbagai daerah ya. Jadi saya itu lebih banyak menerima pengetahuan baru tentang daerah-daerah teman saya berasal, terus mengerti tentang budaya-budaya mereka. Apalagi waktu aku kuliah di semester awal kan sering berkelompok ya, jadi lebih mengetahui tentang budaya-budaya mereka. Selain itu juga saya sangat bersyukur sekali bisa masuk di IIP UNER itu, karena dosen-dosennya itu memberikan informasi atau pengetahuannya itu secara informatif dan lebih apa ya Mas Agung ya,
banyak informasi yang kita terima itu yang sebelumnya saya pribadi ini tidak mengetahui. Jadi apalagi perpustakaan ini adalah jurusan yang menurut saya di masyarakat itu masih awam sih Mas Agung. Dan dengan dosen-dosen pengajaran dosen-dosen kepada mahasiswa terutama saya itu jadi kayak ternyata perpustakaan seperti ini loh. Banyak lini yang termasuk dalam ilmu perpustakaan loh gitu Mas Agung. Oke deh. Nah ini pertanyaan terakhir, sudah sampai terakhir nih, nggak sampai. Iya cepet sekali berarti. Oh iya. Biar kalian nggak bosen, nanti bisa tanya sama Mas Arul di lantai 1 ya. Ya di lantai 1 dekatnya pintu masuk. Iya. Nah Mas Arul waktu masih kuliah itu biasanya momok mahasiswa itu kan satu skripsi. Betul. Nah, bagaimana cara mengelola skripsinya atau manajemen skripsinya hingga sampai lulus? Iya. Jadi kalau aku pribadi sih Mas Agung untuk membuat skripsi itu mengerjakan skripsi itu yang pertama itu kita itu harus melawan satu yang paling utama. Musuh terberat kita adalah satu, yaitu diri kita sendiri, Mas Agung. Okay. Karena menurut saya dengan kita melawan diri kita sendiri, misalnya melawan rasa malas, rasa takut dan rasa tidak percaya diri itu salah satu kunci untuk bisa melangkah yang kedua, yaitu yang kedua yaitu konsisten, Mas Agung. Jadi sebisa mungkin teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang mau ujian kayak menyusun skripsi atau bagi teman-teman yang ingin berkuliah di IIP, saran saya tetap konsisten dalam mengerjakan sebuah skripsinya. Terus habis itu yang ketiga adalah kita tetap konsisten untuk melakukan bimbingan, Mas Agung. Bimbingan ke dosen pembimbing. Waktu itu alhamdulillah saya juga mendapat dosen pembimbing yang sangat super baik sehingga saya mengantarkan saya kuliah tepat waktu, yaitu ya Prof. Rahma Sugiartati. Salam buat Prof. Rahma, terima kasih Prof atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan. Terus yang ketiga kita selain kita berusaha, berikhtiar, kita harus mengembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Mas Agung. Kita tetap terus berdoa untuk meminta sebuah kemudahan atas apa yang kita kerjakan, sehingga dengan menurut saya 3 langkah tersebut kita bisa memberikan hasil yang maksimal. Dan insya Allah juga bagi teman-teman yang melaksanakan 3 step tersebut bisa bisa lulus dengan tepat waktu itu sih, Mas Agung. Oke deh. Quotes dari Mas Arul nih buat teman-teman YouTube. Iya sih Mas Agung. Jadi quotes-nya bagi teman-teman yang ingin masuk di jurusan ilmu informasi dan perpustakaan atau teman-teman yang lagi menyusun skripsi, yang pertama hargai hidup, nikmati prosesnya dan bersyukur atas segala momennya. Semangat buat teman-teman yang ingin masuk di jurusan ilmu informasi dan perpustakaan, dan sukses buat semuanya. Okay. Baik, terima kasih Mas Arul untuk informasi yang cukup jelas tentang ilmu informasi dan perpustakaan. Bagi teman-teman YouTube, bagi Sobat Pustaka YouTube yang tertarik dengan jurusan tersebut, bisa tonton informasi ini dari awal sampai akhir ya. Baik, Oke, tonton terus Library Podcast, referensi kamu untuk mengenal dunia perpustakaan lebih dalam. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, salam literasi. Sukses semuanya. Salam literasi. Oke, terima kasih. Nah, saya terus kena enake apa jenenge? Enake rekamannya kayak gini. Iya. Aduh, stuck. Nah, oke. Nah, terus kemudian ini seperti ini anu. Oh, terlalu ini. No, enak rekaman kan iki. Iya. Terus sekarang ada. Nah, ini yang terakhir lagi. Tadi udah terakhir, ini terakhir lagi. Nah,